jenis pengendalian sumber data, ya. Yang pertama itu adalah key verification. Di sini adalah ini, kalau key verification ini nanti kita akan melihat, data, pelanggan gitu ya, kemudian nilai transaksinya berapa. Jadi ini, dengan cara ini itu nanti karyawan itu harus memasukkan ulang data yang, sama ya, kemudian dibandingkan dengan data yang di-entry sebelumnya. Jadi memang membutuhkan cost yang lebih tinggi. Kemudian cek digit verification, itu nanti dengan, eee, kalau misalnya nomornya itu sudah benar, maka biasanya akan berisi angka atau digit yang, dapat dihitung oleh digit yang lain atau nomor yang lain. Biasanya saling terhubung gitu ya, cek, digit verification. Contoh misalnya, eee, nilai piutang ya, nilai piutang itu totalnya sekian. Nah, total sekian itu bisa diverifikasi dari nomor pelanggan dengan total masing-masing sekian. Nah, itu adalah digit verifikasi. Kemudian pengujian nomor urut formulir ya berarti nanti secara sequence kita lihat, nomor urutnya. Kemudian kalau turnaround dokumen kemarin pernah saya jelaskan, jadi ini adalah dokumen yang kita keluarkan, tapi nanti kita kembali lagi dokumennya. Contoh misalnya seperti, ada pesanan hunian. Nah, pesanan kita, menyerahkan form pesanan, kemudian nanti kembali lagi dalam bentuk tagihan. Ya, itu adalah turn around. Jadi, dokumennya balik lagi gitu ya, dalam bentuk dokumen yang lain yang sudah dilakukan atau sudah diverifikasi dari pihak luar. Kemudian otorisasi berarti sebelum nanti data itu dimasukkan ke dalam komputer harus ada otorisasi dari pihak yang berwenang. Kemudian ada pembatalan dan penyimpanan dokumen ya. Kemudian ada visual scanning dan juga fungsi pengawasan data. Jadi nanti untuk fungsi pengawasan data itu nanti akan melihat bagaimana data itu diproses, lalu diotorisasi, lalu dipantau prosesnya seperti apa, dibandingkan jumlahnya. Nah, kemudian kalau misalnya ada kesalahan nanti akan dilakukan seperti apa, itu adalah fungsi pengawasan data. Kalau visual scanning ini hanya melihat saja data secara sekilas gitu ya. Kalau pembatalan penyimpanan dokumen ya berarti, data yang sudah diisi itu harus dibatalkan ya. Bisa dihapus atau diapakan, biasanya nanti juga diberikan paraf gitu ya supaya nanti bahwa data itu batal. Lalu data entry control ya ini tujuannya untuk menjamin bahwa data yang masuk itu sudah benar. Bisa dengan sequence check, field check, limit check, range check ya. Ini biasanya kita lihat datanya secara berurutan atau tidak ya, nomornya abjadnya atau nomornya itu urut atau enggak. Kalau field check itu berarti kita lihat field-nya ya, apakah sesuai karakternya atau enggak. Kemudian limit check itu kita lihat batasnya, melebihi batasnya atau kurang dari batasnya. Kalau range check sesuai dengan range-nya atau tidak, ya melebihi atau tidak. Lalu reasonable check itu nanti bisa dilihat bahwa data yang digunakan itu logis atau tidak. Kemudian redundant check kita lihat nanti data ini ada redundant atau enggak. Ya jadi biasanya nanti kita lihat di file induk sudah benar atau enggak. Lalu sign check berarti kita lihat data aritmatikanya ya itu sudah benar atau belum. Kemudian validity check itu nanti bisa dilihat dengan membandingkan nomor identitas dari misalnya pelanggan dengan kode transaksi. Kemudian capacity check itu bisa dilakukan dengan cara memasukkan data ya sudah sesuai dengan kapasitas atau panjangnya atau tidak atau belum gitu ya. Oke, nah nanti bisa digunakan untuk penginputan data bisa batch processing atau online real time. Kalau batch processing itu biasanya nanti punya prosedur yang unik gitu ya. Nah untuk batch itu bisa sequence check, error log, sama batch total. Kalau batch total kita biasanya nanti akan melihat jumlah angkanya batch total. Bisa financial totals-nya atau hash totals-nya ya, atau record count-nya ya. Nah, batch total itu dihitung ya ketika data itu nanti dimasukkan, lalu diverifikasi
bahwa semua input itu nanti sudah benar atau belum. Ya, jadi harus dilihat nanti batch totalnya berapa kalau inputnya sudah dimasukkan semua. Ya. Oke, untuk yang online nanti bisa dengan automatic entry data. Ya, nanti otomatis kalau misalnya kita masukkan nomor akun, nomor faktur sekian, nanti kalau kita mengisi lagi otomatis nomornya akan otomatis. Itu adalah automatic entry data. Jadi kalau misalnya kalau yang paling mudah kalau sudah ada accurate, itu kan kalau misalnya kita ngisi nomor faktur, urut, dia akan otomatis langsung urut. Nah, itu adalah automatic entry data. Kemudian prompting. Kalau prompting itu adalah kita nanti akan, melakukan pengendalian dengan cara minta elemen data input ya, kemudian nanti akan menunggu responnya dari si penerima, gitu ya. Jadi akan menunggu, meminta data yang sudah diinputkan, lalu kita akan lihat responnya, gitu. Kemudian ada pre-formatting, itu adalah menayangkan atau melihatkan ya, sebuah dokumen, dengan menyajikan, spasi kosong untuk diisi data. Ya. Lalu closed loop verification itu nanti untuk mengecek input data. Ya. Jadi kalau misalnya nomor pelanggan dimasukkan dengan data pelanggan lain, ya. Jadi kalau misalnya kita masukkan nomor ID, itu nanti otomatis dia akan keluar nama perusahaannya, alamatnya di mana. Jadi kita akan menghindari yang namanya kesalahan dalam memasukkan data. Jadi yang kita masukkan ID-nya aja. Itu adalah closed loop verification. Kemudian yang terakhir adalah transaction log, itu adalah nanti untuk menampung semua data transaksi, baik itu dari tanggal, transaksinya apa, kemudian mengidentifikasi siapa yang mengakses, gitu, kemudian operatornya siapa, lalu urutannya bagaimana, itu ada di transaction log. Jadi isinya adalah seperti catatan, gitu ya, log, gitu. Mari bisa saudara lihat. Jadi nanti log ini bisa juga digunakan untuk merekonstruksi sebuah file yang rusak atau dapat digunakan untuk menjamin bahwa data transaksi tidak hilang atau dimasukkan 2 kali jika sistem mengalami gangguan. Oke, itu yang terakhir ya. Nih, kalau yang terakhir adalah error logs ya. Jadi kalau error itu bukan berarti nanti langsung dihilangkan, tetapi akan ada log atau seperti buku atau seperti wadah untuk menampung error supaya nanti kita bisa mencatat bahwa ada terjadi kekeliruan, kesalahan ya. Sehingga nanti dari kekeliruan dan kesalahan ini bisa digunakan untuk evaluasi sehingga kedepannya tidak terjadi kekeliruan lagi. Itu adalah error log. Ya.